Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan kemudahan, terutama kesehatan telinga dan kemudahan mendapatkan kuota. Karena itu modal utama mendengarkan saya bercerita. Oh iya, ngomong-ngomong soal kuota, di cerita kali ini saya akan membacakan cerita yang berhubungan dengan kuota. Jadi, tempat kejadian cerita horor kali ini berada di Kuota Yogyakarta. Jangan emosi dulu. Ini ceritanya bagus kok. Beneran serem. Ya udah yuk, kita mulai saja ceritanya. Sebuah cerita horor yang berjudul TV Tabung, ditulis oleh Ibnu Latif di Lampung. Dulu waktu saya kuliah di Yogyakarta, saya menjadi anak kos. Seperti kebanyakan anak kos dengan uang pas-pasan, kamar kos saya sederhana. Ruangannya hanya 3x4 meter. Kamar mandi di luar dan tanpa jendela. Kamar tersebut berisi satu lemari pakaian sekaligus lemari buku, kasur lantai, meja lesehan, TV dan kipas angin. Semua perabotan yang saya sebutin di atas itu nggak semuanya saya beli. Kasur dan TV itu warisan dari penghuni lama yang kebetulan adalah seorang kakak tingkat di kampus. Karena dia berasal dari ujung timur Indonesia, selesai kuliah, dia memutuskan pulang ke tempat asalnya sembari menunggu waktu di wisuda. Karena dia tidak ada niatan tinggal di Yogyakarta, dia mewariskan sebagian perabotan lamanya ke saya. Tentu saja saya merasa senang sekali. Budget yang seharusnya saya pakai untuk melengkapi kamar bisa saya pakai untuk keperluan yang lain. Maklumlah, saya bukan dari keluarga kaya, jadi harus pinter-pinter mengatur keuangan. Tapi akhirnya salah satu barang tersebut saya jual ke pasar loak. Bukannya saya nggak menghargai pemberian orang, tapi keberadaan barang tersebut bikin saya nggak berani tinggal di kos sendirian. Barang tersebut adalah TV tabung 12 inci. Sebenarnya TV tersebut cukup menjadi hiburan saat saya lagi bosan. Awalnya, sampai suatu ketika saya menyadari ada sesuatu yang aneh pada TV tersebut. Jadi posisi TV tersebut saya letakkan di atas meja lesehan yang mepet ke tembok. Kalau saya menonton atau menghadap TV, posisi pintu kamar ada di samping kiri saya. Saya biasanya menyalakan TV saat lagi makan. Suatu sore di hari Minggu, seharian saya tinggal di kamar kos. Sekitar jam 3 sore, teman satu jurusan yang bernama Fikri datang. Kami memang sudah janjian mengerjakan tugas bersama. 1 jam pertama kami habiskan membahas tugas. Saya duduk menyender pada tembok di depan TV tabung. Sementara Fikri membelakangi TV. Setelah kami selesai mengerjakan tugas, kami ngobrol santai sambil makan camilan. Lalu Fikri berpamitan ke kamar mandi. Begitu Fikri bangun dari duduknya, di depan saya adalah layar TV dengan posisi mati. Dalam posisi mati tersebut, warna kaca monitornya abu-abu kehitaman, sehingga bayangan apapun yang ada di depannya terpantul di dalam kaca tersebut. Tapi ada yang aneh dengan pantulan bayangan di dalam kaca tabung tersebut. Posisi saya yang menghadap tabung seharusnya terpantul di dalam kaca itu berbeda dengan apa yang saya lihat. Di dalam kaca itu memang pantulan badan saya, dengan kaos lengan pendek dan celana kolor. Tapi yang aneh adalah bayangan saya memunggungi saya sendiri. Jadi yang terlihat itu punggung saya. Saya kaget, lalu refleks menoleh ke belakang. Tentu saja di belakang saya hanya tembok putih yang kusam dan terkelupas di sana-sini. Saya tegang sekaligus penasaran. Kenapa bisa seperti ini? Saya mengetes gerakan. Saya menoleh ke kiri, lalu melirik ke monitor. Pantulan bayangan ikut menoleh ke kiri. Lalu saya menoleh ke kanan pelan-pelan, sambil terus melirik monitor, memperhatikan dengan seksama. Pantulan bayangan itu juga menoleh ke kanan. Normal. Saya terpaku sambil terus melirik ke monitor.
Aneh, pantulan bayangan saya di monitor perlahan memutar arah kepalanya menghadap ke belakang secara perlahan. Saya gemetaran. Mungkin ini bakal jadi pemandangan yang paling seram. Pasti wajahnya bukan saya. Dengan berdebar, saya menunggu pantulan tersebut memperlihatkan wajahnya. Tapi lalu Fikri tiba-tiba masuk. Karena saya lagi serius memperhatikan fenomena aneh itu, saya sampai terloncat dari duduk karena kedatangan Fikri yang tiba-tiba. "Apaan sih, Nu? Segitu kagetnya, kayak lihat hantu aja," ucap Fikri. Saya kembali melihat ke arah monitor TV. Ternyata pantulan di sana normal. Bayangan saya menghadap ke arah yang seharusnya. Saya menyembunyikan ketakutan saya dengan meledek Fikri. "Ya kaget lah, lagi enak-enak nyantai, layaknya masuk." Itu kejadian pertama. Saya pikir itu cuma halusinasi, mungkin efek kurang tidur. Saya berusaha berpikir logis. Tapi tetap saja tiap kali melihat TV tersebut, pikiran saya langsung parno. Lalu saya memutuskan menutupi TV tersebut dengan kaos oblong. Lebih tepatnya menyelubungi. Saya nggak mau ambil resiko tiba-tiba melihat ada sesuatu yang seram dari pantulan TV tersebut. Saya membukanya hanya ketika mau menyalakan TV. Dan itu pun sangat jarang. Kejadian kedua lagi-lagi ketika teman kampus saya main ke tempat kos. Kali ini sepulang dari kampus, Wahyu mampir ke kos untuk meminjam laptop. Melihat TV saya terselubung kaos, Wahyu tertawa. "Waduh, ada temen curhat nih." Menurutnya saking kesepiannya, saya sampai memakaikan baju dan menganggap TV sebagai teman. Seperti tokoh Charlie dalam filmnya Tom Hanks. Tentu saja saya kesal, lalu membuka penutup monitor. Wahyu itu badannya gemuk. Dia suka banget makan mie instan. Jadi saat melihat ada mie instan yang saya susun di pojok kamar, dia menunda kepulangannya dan langsung ke dapur kos-kosan sambil membawa 2 bungkus mie instan. Tidak berapa lama, dia kembali lagi dengan mangkuk penuh mie rebus. Dia langsung duduk membelakangi TV tabung. Sementara saya duduk di samping pintu. "Makasih ya, udah repot-repot nyiapin mie instan buat aku," canda dia sambil menyeruput kuah. "Untung ini tanggal muda, stokku masih banyak. Kalau tanggal tua kamu sentuh stok miku, kamu yang tak rebus," jawabku. Wahyu tertawa menyebalkan. Di tengah-tengah suara tertawanya Wahyu, terdengar bunyi pelan dari arah TV. Saya hafal, itu suara monitor TV yang dinyalakan. TV tabung memang kalau powernya nyala menimbulkan efek suara seperti itu. Refleks, saya menoleh ke arah monitor tersebut. Ternyata TV tetap mati. Jadi, itu tadi bunyi apa ya? Saya memperhatikan dengan seksama layar monitor TV yang berada di belakang Wahyu. Betapa kagetnya saya waktu melihat pantulan bayangan Wahyu yang ada di dalam TV. Di situ terlihat Wahyu sedang mengunyah mie instan dengan posisi badan duduk bersila dan membungkukkan badannya. Persis seperti Wahyu di depan saya. Yang beda adalah dia makan dengan sangat lahap, lebih lahap dari yang asli. Saking lahapnya, kuah dan mie-nya sampai belepotan di wajah dia. Kok saya bisa tahu wajah Wahyu di dalam pantulan monitor? Padahal posisi duduk dia membelakangi TV. Itu karena pantulan di cermin itu menghadap ke arah sebaliknya. Nah kan, lagi-lagi ini aneh dan menakutkan. Saya bolak-balik memperhatikan layar TV dengan seksama, lalu membandingkan antara Wahyu yang ada di depan saya dan Wahyu yang ada di dalam pantulan layar monitor. Setelah yakin dengan penglihatan saya menepuk bahu Wahyu pelan. Wahyu mengangkat kepalanya lalu menoleh ke arah saya. Saya memintanya melihat ke belakang dengan bahasa isyarat dagu. Dengan ekspresi bingung, Wahyu menoleh ke belakang.
Belum sempat Wahyu melihat ke arah monitor, tiba-tiba terdengar bunyi. Disusul aroma kabel terbakar, dan ada asap yang keluar dari arah belakang monitor. Rupanya booster antena terbakar. Wahyu bangun lalu buru-buru mencabut colokan dari stop kontak listrik. Bersamaan dengan itu, pantulan dalam layar kembali normal. Lalu Wahyu ngomel, "Kamu ini kok aneh sih? Lihat booster kebakar bukannya langsung dicabut, malah nyuruh orang yang lagi makan." Lalu dia melanjutkan menghabiskan makanannya. Dia pikir saya menyuruhnya menoleh ke belakang mau ngasih tahu kalau booster TV terbakar. Padahal bukan itu. Selesai makan, kami merokok dan menikmati kopi segelas berdua. Di situ saya menceritakan apa yang barusan saya lihat di pantulan layar monitor TV. Wahyu yang terkenal penakut langsung bilang, "Alah, percuma nakut-nakutin aku. Kalau ada Indomie, mau ada hantu kek, tuyul kek, aku tetap datang ke sini." Saya berusaha meyakinkan Wahyu kalau kejadian itu bukan cerita karangan. Tapi Wahyu tetap gak percaya. Lalu dia pulang. Tinggallah saya yang makin ketakutan. Di situ lagi-lagi saya mencoba tetap logis. Mungkin halusinasi saya makin parah. Atau jangan-jangan saya menderita salah satu penyakit mental yang ciri-cirinya sering berhalusinasi. Tapi di sisi lain, saya merasa kejiwaan saya sehat. Terjadi perang batin dalam diri saya. Sampai akhirnya saya menelpon nomor layanan curhat yang dibagikan di salah satu radio hiburan. Tapi tanggapan dari operator tidak memuaskan. Menurutnya, saya hanya butuh hiburan dan memperbanyak tidur. Setelah kejadian kedua itu, saya sebisa mungkin gak duduk di dekat pintu, menghindari pemandangan TV. Meskipun TV tersebut sudah saya selubungi kaos dan gak pernah saya buka lagi. Saya juga gak berusaha buat membetulkan booster atau membelikan booster baru. Saya tegaskan ke diri saya sendiri bahwa saya tidak butuh TV. Saya mulai berpikir untuk membuang atau menjual TV tersebut. Tapi saya butuh waktu yang tepat buat memindahkan barang tersebut ke tempat yang semestinya. Saya juga butuh meminta izin kepada pemilik yang lama jika suatu saat ketemu. Beruntungnya suatu hari di kampus saya bertemu dengan kakak alumni yang dulu menghuni kamar kos saya. Setelah bertegur sapa seadanya, saya meminta izin menjual TV tersebut. "Kak, boleh nggak TV-nya saya jual? Kamarnya jadi makin sempit, Kak." Lalu dia menjawab, "TV apa? Aku nggak pernah punya TV kok." "Oh, TV tabung itu ya? Jual aja. Aku juga nggak tahu itu punya siapa. Waktu aku pindah ke situ, TV itu udah ada di situ. Kenapa? Horor ya? Makanya selama aku tinggal di kos, TV itu tak titipin ke Pegadaian. Baru waktu mau pindahan, tak ambil lagi." Kakak senior menjawab panjang lebar. Astaga, kok dia gak bilang dari awal kalau TV itu horor? Lalu kakak senior itu cerita banyak soal TV itu. Menurutnya penghuni sebelum dia juga gak tahu itu TV siapa. Dan ide menitipkan TV ke kantor Pegadaian itu dia dapat dari penghuni kos sebelumnya. Kakak senior itu hanya sanggup tinggal satu malam sekamar dengan TV tersebut. Dia beruntung ketemu langsung sama penghuni kos lama waktu dia lagi pindahan. Kebetulan si pemilik lama lagi main di kamar lain punya temannya. Si pemilik lama bilang, "Kalau ada yang aneh-aneh sama TV itu, bawa aja ke Pegadaian." Waktu itu kakak senior gak tahu apa yang dimaksud dengan aneh-aneh. Tapi malamnya semuanya terjawab. Malam pertama dia tidur di kos. Dia menyalakan TV sebagai pengantar tidur. Setelah dirasa mengantuk, dia mematikan TV tersebut. Tapi begitu TV dimatikan, terlihat bayangan seorang perempuan memakai daster bunga-bunga sedang menggandeng anak kecil yang bertelanjang dada. Spontan si kakak senior menoleh ke belakang, lalu memutari ruangan kos yang sempit itu. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya.
Lalu pandangannya kembali ke layar TV. Pantulan cahaya itu masih ada. Di antara bingung dan takut, kedua sosok dalam TV itu dengan gerakan sangat cepat mendekat ke arah ke depan, seperti mau keluar dari layar. Sontak si kakak senior gemetaran ketakutan lalu pingsan. Besok paginya dia terbangun. Hari itu juga dia membawa TV tersebut ke Pegadaian. Setiap bulan dia mengunjungi Pegadaian untuk melakukan perpanjangan masa gadai. Mendengar cerita dari kakak senior tersebut, saya kaget. Ternyata selama ini saya nggak berhalusinasi. Lalu saya tanya, pemilik asli TV itu siapa sih kak? Si kakak senior menjawab, nggak tahu, penghuni lama juga nggak tahu, pemilik kos juga nggak tahu. Berarti kalau dijual nggak ada yang kehilangan kan? Tanya saya lagi. Si kakak senior menjawab dengan mengangkat bahu. Sepulang dari kampus, saya bulatkan tekad buat menjual TV tersebut. Lalu saya bungkus TV itu pakai kardus bekas dan saya bawa ke pasar loak. Nggak butuh waktu lama, TV tersebut berpindah tangan ke penjual. Lega rasanya. Dan lebih lega lagi karena setelah itu nggak ada hal-hal aneh di kamar kos. Selesai. Wah, baru pertama kali saya tahu kalau hantu bisa diuangkan. Ini bisa dibilang hantu trafficking ya. Tapi kalau nggak dijual ya bakal jadi malapetaka sih. Bayangin aja kalau setiap hari diteror sama pantulan bayangan di TV. Bisa-bisa kena penyakit mental beneran. Serem gila. Ya udah, cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan like bagi yang belum. Bagi yang udah, jangan dipencet lagi. Oh iya, sebelum berpisah, tolong itu TV dicek layarnya ya. Pastikan gak ada bayangan lain selain bayanganmu sendiri. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.